Shalom adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi sama Karya. Nah, seperti yang minggu lalu Karya bilang, kita punya 2 sesi. Ini sesi lanjutannya dari minggu lalu ya. Yuk, sebelum kita sharingnya dimulai, berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapak yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur kalau kami boleh sama-sama beribadah kembali. Kami percaya semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan saja. Tolong kami Tuhan, biarlah setiap firman yang kami pelajari hari ini mengajarkan kami untuk hidup makin hari makin serupa dengan Kristus dan makin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap pribadi kami hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik masih ingat gak? Minggu lalu Karya mengajak adik-adik untuk sama-sama baca kisah tentang 10 orang kusta. Nah, 10 orang kusta ini ceritanya ada di Lukas 17 ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-19. Supaya nggak lupa, yuk ambil Alkitabnya. Karya mau ajak adik-adik untuk baca kembali. Sudah diambil? Ya. Judul perikopnya, ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, minggu lalu Karya juga udah sharing nih, kenapa 10 orang kusta ini harus memperlihatkan diri kepada imam-imam. Dan kenapa mereka tinggal jauh. Nah, jadi dalam perjalanan mereka menjadi sembuh gitu ya. Sebelum ketemu imam sudah menjadi sembuh. Dalam setengah jalan sebelum menuju imam, yang sembuh 10, tapi 9 saking senangnya pengen cepat-cepat kembali ke kota, dia lupa bahwa dia harus berterima kasih sama Tuhan. Dari 10 orang yang disembuhkan Tuhan Yesus dalam perjalanannya, kok cuma 1 yang balik, 9-nya lagi nggak balik. Mereka mungkin sudah nggak sabar pengen segera ketemu imam, supaya setelah imam nyatakan bahwa kamu sembuh, kamu tahir, dia bisa langsung pergi. Ketemu keluarganya, ketemu teman-temannya, langsung beraktivitas yang lain yang selama ini tidak bisa dia lakukan. Dan dia lupa kalau dia harus bersyukur sama Tuhan. Bersyukur bahwa Tuhan Yesus sudah menyembuhkan dia. Nah, coba. Karya itu pernah sekali sharing sama satu orang murid Karya di kelas. Karya tanya, "Kalau seandainya kamu adalah seorang penjahat, kemudian ada seorang yang baik hati menebus kamu supaya kamu gak masuk penjara, apa yang akan kamu lakukan kepada orang yang baik hati itu?" Dia bilang, "Saya akan berterima kasih banget dan apapun yang orang itu minta akan saya lakukan." Katanya seperti itu. Karena harusnya saya di penjara, tapi dia membebaskan saya. Demikian juga orang kusta ini. Harusnya dia udah diasingkan, gak bisa ketemu keluarganya lagi. Tapi Tuhan pulihkan dia. Tapi apa yang dilakukan? 9-nya tidak tahu berterima kasih, langsung pergi. Hanya 1 yang kembali. Hanya 1 yang bersyukur, hanya 1 yang mencari Tuhan, hanya 1 yang mengutamakan Tuhan di dalam hidup mereka. Nah, dari sini kita belajar apa sih? Adik-adik belajar apa sih dari cerita ini? Yuk kita sama-sama belajar untuk tahu berterima kasih. Be grateful, bersyukur gitu ya. Ketika hidup kita tidak layak, ketika kita harusnya tidak boleh masuk kerajaan surga, harusnya kita masuk neraka karena semua kejahatan yang sudah kita lakukan, tapi Tuhan Yesus tebus kita. Kita yang harusnya nggak layak, kita yang harusnya nggak bisa berkumpul bersama di kerajaan surga, tapi Tuhan berikan kita kesempatan, harusnya kita bersyukur. Bisakah kita seperti orang kusta 1 yang kembali memuliakan Allah dengan suara nyaring? Jangankan memuliakan
Allah dengan suara yang nyaring. Kadang-kadang disuruh nyanyi aja, menyembah Tuhan, ogah-ogahan, malas-malasan. Gimana mau memuji Tuhan? Nah, hari ini kita belajar yang pasti. Yuk, sama-sama ketika minggu lalu kita belajar mengutamakan Tuhan. Minggu ini kita belajar untuk bersyukur, belajar untuk grateful, menjadi pribadi yang tahu balas budi. Apa yang sudah Tuhan lakukan buat hidup kita luar biasa banget, dan kita harusnya bisa tahu berterima kasih kepada Tuhan dengan cara memberikan hidup kita mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Yuk, adik-adik Karya ajak untuk sama-sama bersama Karya pun belajar untuk menaruh Tuhan sebagai yang prioritas, bersyukur kepada Tuhan, be grateful atas apa yang Tuhan lakukan, karena kita harusnya nggak layak, tapi Tuhan layakkan kita. Dia berikan kita kesempatan, kebaikan dibalas dengan kebaikan. Apa yang Tuhan lakukan baik sekali buat kita, yuk kita balas dengan kebaikan. Apa yang bisa kita lakukan? Senangkan hati Tuhan, prioritaskan Tuhan, lakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa untuk tutup firman kita hari ini, untuk belajar sama-sama be grateful. Bersyukur kalau Tuhan sudah menolong hidup kita, memulihkan hidup kita, mengampuni setiap dosa kita. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami yang harusnya nggak layak, tapi Tuhan layakkan. Kami yang harusnya dimusnahkan, dibinasakan, tapi Tuhan pulihkan hidup kami. Tuhan ampuni setiap dosa kami. Harusnya kami kembali dan menerima setiap kebaikan Tuhan dengan ucapan syukur. Dan kami mau Tuhan, itu yang kami kerjakan di dalam hidup kami, menjadi orang yang tahu berterima kasih atas kebaikan yang Tuhan lakukan. Dan memberikan hidup kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap pribadi ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai, pegang tangan kami Tuhan. Setiap langkah kami selalu menyenangkan hati-Mu, mengingat setiap kebaikan-Mu, sehingga apa yang kami kerjakan boleh menjadi tujuan Tuhan di dalam hidup kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati.